Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wasi'il fadlil karimil mannan, mudha'ifil hasanat lidawil birri wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadatan nadakhiruha liyaumi liqa'ir rahman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan, amma ba'd. Segenap pengurus masjid dan panitia kegiatan Ramadan yang saya hormati, jamaah salat asar, para bapak dan para ibu, saudara-saudara sekalian yang saya cintai. Alhamdulillah, yang pertama, laporan amal kita cakep. Laporan amal kita hari ini cakep, bagus insyaallah. Kenapa begitu? Karena Rasul bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatum bil laili wa malaikatum bin nahar. Berjaga di tengah kalian secara bergantian para malaikat malam dan malaikat di waktu siang. Jadi Allah membagi tugas para malaikat yang membersamai kita di waktu malam, ada yang membersamai kita di waktu siang. Kalau dalam pekerjaan kita itu ada shift ya. Shift ada dua macam, shift 2 kali, ada shift 3 kali, kan gitu. Kalau shift 2 kali berarti 12 jam, shift 3 kali tinggal dibagi 3. Jadi ada malaikat yang bertugas membersamai kita di waktu siang, ada pula yang bertugas membersamai kita di waktu malam. Jam aplusannya itu untuk yang jaga siang sekarang ini waktu sholat asar. Diganti para malaikat yang jaga malam, nanti aplusan lagi pas sholat subuh, masuk yang malaikat siang. Kenapa saya sampaikan laporannya cakep? Karena ketika nanti para malaikat naik kepada Allah melaporkan amal-amal, maka ditanya sama Allah, kaifa taraktum ibadi, bagaimana kamu sekalian meninggalkan hamba-hambaku? Kan selesai tugas. Begitu selesai tugas kalian tinggalkan, gimana keadaan hamba-hambaku itu? Wa huwa a'lamu bihim. Padahal Allah lebih tahu tentang hamba-hambanya. Enggak pakai nanya malaikat juga Allah sudah tahu. Lah untuk apa? Menunjukkan bahwa Allah memberikan perhatian kepada hamba-hambanya. Kalau ada tetangga kita yang berangkat kerja, apakah yang naik motor, naik sepeda, naik mobil, atau pakai kendaraan umum, udah siap nenteng keperluannya berangkat kerja, lewat rumah kita, berangkat kerja Pak, udah tahu belum kita? Udah tahu kan? Tapi kita nanya, berangkat kerja Pak? Oh iya. Artinya apa? Saya care dengan jenengan. Saya perhatian sama sampean. Bahwa saya akrab dengan Anda, saya menyukai Anda. Begitu. Makanya kita ditanya juga jawabannya yang enak. Udah tahu nanya, jangan gitu. Oh iya berangkat, ini agak terlambat sedikit nih. Ya lancar insyaallah perjalanan. Amin. Ada kedekatan.
Maka Allah Subhanahu wa taala tanyakan kepada para malaikat, "Kaifa taraktum ibadi?" Bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Para malaikat menjawab, "Taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun." Saat kami tinggalkan, ya sebelumnya mereka datang juga kan, saat kami datang mereka sedang sholat. Saat kami tinggalkan mereka sedang sholat, ya Allah. Jadi ini malaikat yang jaga siang malam, yang jaga siang kan lapor sama Allah. Gimana? Waktu datang kemarin subuh, tadi subuh mereka sholat ya Allah. Waktu kami datang shift gantian. Sekarang tadi sholat asar ganti malaikat malam, mereka juga sedang sholat. Maka jaga sholat asar, jaga sholat subuh, supaya kita amalan harian kita ini dilaporkan kepada Allah, nilainya cakep. Malu nggak kira-kira kalau subuh dilaporin, ya Allah ketika kami datang mereka masih pada ngorok, ketika kami tinggalkan mereka masih berjibaku, masih kerja sibuk segala macam, belum sempat sholat. Alhamdulillah Allah berikan taufik kepada kita bisa tunaikan sholat asar berjamaah, kita bisa jaga sholat subuh berjamaah. Semoga menjadi amal yang terus dijaga oleh Allah, dimudahkan kita untuk melakukannya. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu sekalian yang saya cintai, tema kita apa? Halo. Tema kita cara menghayati Al-Qur'an. Cara membaca Quran ada. Tema kita sekarang cara menghayati Al-Qur'an. Mengapa Al-Qur'an perlu dihayati? Dalam bahasa Al-Qur'annya disebut tadabbur. Mentadabburi, menghayati. Kita akan berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Shad ayat 29. Surat Shad ayat 29. Surat Shad itu setelah Yasin, habis Yasin As-Saffat, habis As-Saffat Shad. Habis Shad apa? Dod. Huruf, tapi surat enggak, bukan. Jadi surat Yasin surat 36, kemudian 37 As-Saffat, 38 surat Shad. Ini cari ayat yang ke-29. Kita berangkat ayat ini, dari ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Sadaqallahul azim. Kitabun, ini adalah kitab. Al-Quran ini sedang bicara tentang Quran. Kitabun ay hadza kitab, ini adalah kitab. Quran ini kitab. Kenapa disebut kitab? Kitab itu artinya yang ditulis. Ditulis di mana? Fi lauhil mahfuz. Fi lauhim mahfuz. Ditulis pula di kalangan para malaikat. Bi aidi safarah, di tangan para malaikat. Ditulis pula di dalam lembaran-lembaran mushaf yang kita baca itu. Maka disebut Al-Quran ini adalah kitab. Anzalna, kami turunkan dia kitab. Kami siapa? Kami Allah.
Walaupun sendiri boleh menyebut diri dengan nama kami, ta'ziman li nafsi, untuk menyebutkan kemuliaan yang sedang berbicara. Jadi ini adalah kitab yang kami turunkan ilaika kepadamu Muhammad. Maka Quran itu kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Yang berarti kitab Al-Quran ini adalah firman Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Jangan terkecoh dengan sebagian orang orientalis yang mengatakan bahwa Muhammad itu cerdas. Dia berpikir, merenung, sampai mengalami pencerahan pemikirannya. Dengan pencerahan itu kemudian dia ada ide-ide cemerlang, dia tulis itu, dia kumpulkan itu. Itulah Quran itu karangan Muhammad. Depannya benar, cerdas memang, belakangnya nipu. Nipu dalam pengertian buatan Muhammad katanya. Padahal Quran itu diturunkan oleh Allah. Maka hati-hati. Jadi untuk mengatakan bahwa Quran itu bikinan Muhammad tapi bukan wahyu dari Allah, itu tujuannya. Nabi Muhammad cerdas, iya, salah satu sifat Nabi adalah fatonah. Dan Quran bukan karya Nabi, melainkan Quran itu adalah firman Allah. Dalilnya apa tadi? Anzalnahu ilaika, kami turunkan ia kepadamu. Makanya ketika pertama kali Al-Quran itu turun, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi waktu itu sedang berada di gua Hira. Bukan sendirian begini, bukan. Dipeluk oleh sesuatu dari luar, yaitu malaikat Jibril. Iqra' ya Muhammad, dipeluk. Sampai terasa payah, dilepaskan. Ma ana biqari'in. Nyong raisa maca. Saya nggak bisa baca. Dipeluk lagi kemudian Iqra' ya Muhammad, dilepaskan lagi sampai 3 kali. Baru setelah itu Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sampai di situ. Terekam itu kemudian di hati Nabi, dibawa pulang dengan gemetar. Jadi Quran itu diajarkan oleh malaikat Jibril, wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan Nabi mikir di gua Hira kemudian mengalami pencerahan, punya ide, catat, bukan. Apalagi beliau tidak bisa mencatat, tidak bisa menulis, dan tidak bisa membaca. Bukan plagiat. Apa artinya plagiat? Nyontek dari yang lain, bukan. Wahyu dari Allah. Kitabun anzalnahu ilaika. Quran ini adalah kitab yang kami turunkan ilaika kepadamu. Sifat kitab ini adalah mubarakun, diberkahi, penuh berkah. Jadi kitab ini mubarakun, penuh berkah. Apa itu berkah? Bahasa Arabnya barokah. Kalau dia Syafi'iyah namanya Masjid Al-Barkah. Sama dari akar kata yang sama. Jadi Al-Quran itu mubarakun, penuh berkah. Lalu apa itu barokah? Barokah itu adalah subutul khair. Eksisnya kebaikan pada sesuatu berarti sesuatu itu ada berkahnya. Banyaknya kebaikan pada sesuatu berarti itu sesuatu banyak berkahnya. Bertambah-tambahnya kebaikan pada sesuatu berarti sesuatu itu eksis kebaikan padanya, banyak kebaikannya, dan kebaikannya terus bertambah-tambah. Itu artinya mubarak,
penuh berkah. Tadi disebutkan umur Ustadz berapa? Kelahiran 63, berarti umur 63. Bukan 61, ya suka-suka. Suka-suka gimana? Kalau penanggalan Hijriah 63 tahun saya. Kalau penanggalan Masehi 61 tahun. Nabi Muhammad umurnya berapa? 63 tahun. Itu kalender Hijriah. Saya juga 63 tahun kalender Hijriah. Tapi soal umur rahasia Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak tahu apakah para bapak duluan atau saya belakangan. Enggak tahu, kita mah terima aja. Oh, enaknya aja Ustadz bikinnya belakangan. Lagian kalau umur kepanjangan juga bingung kok. Ya enggak? Iya, yang penting kita istiqomah di jalan Allah, istiqomah dalam ibadah. Amin ya rabbal alamin. Jadi Quran itu mubarakun, penuh berkah. Maka siapa yang ingin hidupnya berkah jangan jauh-jauh dari Quran. Udah. Kenapa Quran penuh berkah? Karena dari Allah. Allah itu maha berkah. Apa dalilnya? Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabaraka, maha berkah. Kalau diterjemah maha suci. Tapi dari kata barakah, keterbatasan bahasa kita untuk menerjemahkan ya begitu. Kalau disebut maha berkah nggak paham juga soalnya. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha barakah Allah yang telah menurunkan Quran sebagai pembeda Al-Furqan. Berkah. Bacanya berkah, termasuk nanti mentadaburinya, menghayatinya semakin bertambah berkah. Makanya seorang ulama dari Mesir namanya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi rahimahullah. Beliau mengatakan nih tentang keberkahan Quran. Ma zahamal Qur'anu syai'an illa barakahu. Ma tidaklah zahama berhimpit-himpitan, berdesak-desakan. Apa yang berdesak-desakan? Al-Qur'anu Qur'an. Dengan apa? Syai'an, dengan sesuatu, illa melainkan barakahu, membawa berkah padanya. Jadi tidaklah Quran itu berdesak-desakan, berhimpit-himpitan dengan sesuatu, melainkan sesuatu ini mendapatkan berkahnya. Kalau rumah kita Quran hadir, ada bacaan, ya, ada belajar Quran, ada penghayatan, pengamalan, berkah tuh rumah. Apalagi di kiaran bulan Ramadan, khataman. Selama Ramadan mau khataman berapa kali? Oh, tiap malam Ustaz. Alhamdulillah. Wah, mantap ini. Kalau Imam Syafi'i khatam 2 kali setiap hari, saya sehari, siang sekali, malam sekali, saya lebih dari itu Ustaz. Hebat loh, gimana? Iya, saya baca Fatihah, habis itu baca An-Nas, khatam Ustaz langsung. Ambil depan, ambil khatam kendang namanya. Kanan kiri. Yang penting kita perbanyak itu tilawah Al-Quranul Karim, akrab dengan Al-Quranul Karim, termasuk penghayatannya. Tidaklah Al-Quran itu berhimpit-himpitan, berdesak-desakan dengan sesuatu, melainkan sesuatu itu mendapat berkahnya, barakahu. Makanya jangan sampai begini. Waduh, saya nggak sempat baca Quran nih. Kenapa? Sibuk luar biasa. 3 hari ini nggak sempat baca Quran. Justru karena tidak baca Quran, tidak akrab dengan Quran, aktivitas kita itu berkurang berkahnya. Kita dalam kesibukan, walaupun di antara sela-sela pekerjaan besar kita sempat membaca 5 menit, baca berkah.
Kembali kepada ayat surat Shad ayat 29. Kitabun, ini kitab. Anzalnahu, kami turunkan ia, kitab itu. Ilaika, kepadamu Muhammad. Yang kitab itu sifatnya mubarakun, diberkahi, penuh berkah. Untuk apa diturunkan kitab yang penuh berkah ini kepadamu? Liyadabbaru, supaya mereka menghayati. Masuk nih materi. Liyadabbaru, supaya mereka mentadabburi, menghayati. Menghayati apanya? Ayatihi, ayat-ayatnya. Jadi diturunkan oleh Allah kitab yang penuh berkah ini supaya orang-orang mau menghayati ayat-ayatnya. Yang dengan menghayati itu lanjutannya waliyatadzakkara, wa dan li, agar yatadzakkara, mengambil pelajaran. Siapa? Ulul albab, orang-orang yang berpikiran sehat. Yang dengan menghayati maka orang bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran untuk kehidupannya. Kalau itu berupa kisah, menjadi pelajaran bagi dirinya. Mungkin ia mengalami kehidupan tertentu, mirip dengan kisah itu, menjadi pelajaran. Bagaimana cara istiqomah seperti dalam kisah yang disebutkan Quran. Kalau itu berupa perintah, bagaimana kemudian kita secara sungguh-sungguh berusaha mengamalkannya. Kalau berupa larangan, bagaimana kemudian kita meninggalkannya. Waliyatadzakkara ulul albab. Jadi Quran itu diturunkan untuk ditadabburi, untuk dihayati. Sampai di sini kita sampai kepada satu kesimpulan bahwa menghayati Quran itu diperintahkan. Pertanyaan berikutnya adalah gimana caranya? Ini lanjutannya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih wa liyatadzakkara ulul albab. Ini tadi dalilnya. Kita disuruh mentadabburi Al-Quran. Yang dicela, kalau orang tidak mentadabburi Quran, dicela oleh Allah, dicela oleh Quran. Dicela. Jadi meninggalkan penghayatan terhadap Quran itu tercela, disalahin. Kan kita nggak mau kan disalahin, nggak mau tercela juga. Apa ada ayatnya? Ada. Surat Muhammad ayat 24 umpamanya. Surat Muhammad itu surat 47. Surat ke-47. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak menghayati Quran? Artinya Quran diperintahkan untuk dihayati. Am ala qulubin aqfaluha, ataukah di hati-hati itu aqfaluha ada gembok-gemboknya? Apa hatinya itu terkunci? Apakah mereka tidak mentadabburi Quran? Kalau mereka menghayati Quran pasti tahu Quran ini firman Allah, pasti tahu Quran ini bukan buatan Nabi Muhammad. Karena mereka tidak mau menghayati Al-Quran, maka mereka tidak tahu Quran itu adalah firman Allah.
Tidak mau menghayati Quran karena hati mereka terkunci. Jadi di sini perbandingan menghayati Quran atau hati terkunci. Siapa yang tidak ingin hatinya terbuka? Jadi Allah mencela orang-orang kafir. Ini orang kafir padahal orang-orang kafir itu tidak mau mengimani Quran itu wahyu Allah. Maka dia ajak, coba renungin tuh Quran. Atau nggak mau merungin kan memang hatinya sudah terkunci, itu urusannya lain. Maka disebutkan pula pada ayat yang lain, afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Surat An-Nisa ayat 82. Apakah mereka tidak mentadaburi, tidak menghayati Quran? Kalau sekiranya Quran itu datangnya bukan dari Allah, atau kalau sekiranya Quran itu datangnya dari selain Allah, pasti mereka mendapati di dalamnya banyak pertentangan. Kan sering orang berpendapat si A melawan A. Apa? Si A melawan pendapatnya sendiri. Tadi pagi ngomong apa, sore ngomong apa. Orang sono bilang pagi kedelai, sore tempe. Udah berubah. Jadi orang berlawanan antara pendapatnya hari pagi ini dengan sore. Atau pendapatnya berlawanan antara hari kemarin dengan hari ini. Atau antara tahun lalu dengan tahun kemudian. Banyak kita jumpai itu. Lah ini Nabi Muhammad Quran kan diturunkan 23 tahun. Nurunkannya juga tidak sekaligus nih Muhammad Quran 30 juz, enggak. Sedikit sesuai dengan hikmah yang dikehendaki oleh Allah. Rentang waktu 23 tahun dengan berbagai macam peristiwa yang luar biasa itu, tantangan juga berat. Tapi Quran kok enggak ada yang bentrok satu sama lain ajarannya. Enggak mungkin kalau itu buatan manusia. Pasti ini wahyu dari Allah. Siapa saja yang nulis Quran, nulis kitab, nulis buku, biasanya di muqaddimahnya itu kepada para pembaca yang budiman, sekiranya ada hal-hal yang perlu disampaikan sebagai kritikan, sebagai masukan yang konstruktif, ditunggu bisa dialamatkan ke alamat email berikut dan diucapkan terima kasih. Boleh jadi ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Setiap orang nulis pasti itu, karena kemungkinan salah ada, buatan manusia. Orang Imam Syafi'i saja yang punya kitab Ar-Risalah namanya. Ar-Risalah itu kitab usul fikih, isinya metode ijtihad. Bagaimana cara ijtihad? Itu kitab Ar-Risalah. Maka orang yang pertama kali membuat disiplin ilmu kitab usul fikih metode ijtihad secara sistematis Imam Syafi'i. Itu secara periodik beliau suruh baca kepada muridnya Ar-Rabi' bin Sulaiman. Tolong baca. Dibaca, ini ditambah ini. Nanti tahun berikutnya baca lagi, oh ini diganti ini. Apa kata Imam Syafi'i? Allah tidak mau ada kitab yang sempurna selain kitabnya. Tidak ada kitab yang sempurna selain kitabnya. Tulisan orang walaupun berusaha mengacu ini, mengacu itu dari hadis-hadis, boleh jadi pemahamannya yang kurang pas. Beda dengan Al-Quranul Karim. Tadi menantang nih. Surat apa? An-Nisa ayat 82. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Apakah mereka tidak menghayati Quran? Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Sekiranya Quran itu bukan dari Allah, pasti mereka mendapati pertentangan yang banyak di dalamnya. Dengan kata lain, coba cari mana yang salah dari Quran. Gitu kurang lebihnya.
Coba cari yang bertentangan antara Quran dengan Quran, ayat dengan ayat. Cari coba, nggak ada. Menunjukkan ini datang dari Allah. Jamaah sekalian, jadi orang yang tidak mentadaburi Quran dicela. Pertama disebut itu adalah tertutup hatinya. Yang kedua, ini celaan terhadap orang-orang kafir. Orang kafir saja suruh menghayati Quran supaya ngeh Quran ini benar gitu. Kalau benar mau ngikutin. Masih ada celaan yang lain lagi. Surat Al-Mu'minun ayat 68. Afalam yaddabbarul qawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin. Afalam yaddabbarul qawla, apakah mereka tidak menghayati firman? Qaul maksudnya Quran, firman Allah. Apakah mereka tidak menghayati firman Allah Al-Quran? Am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin. Ataukah telah datang kepada mereka ajaran yang tidak pernah datang sebelumnya kepada nenek moyangnya? Maksudnya gimana? Ini di nenek moyang dulu nggak ada kayak gini kok. Ini ada ajaran baru tidak sesuai dengan ajaran nenek moyang menurut mereka. Karena tidak sesuai ajaran nenek moyang, mereka tolak. Jadi orang tidak mau mentadaburi Al-Quran karena berpegang kepada ajaran nenek moyang, entah benar entah salah. Makanya prinsip Quran kalau benar dari manapun ambil. Tapi kalau salah walaupun dari nenek moyang tinggal. Siapa yang suka telur ayam kampung? Setengah matang, kasih garam dikit, kasih apa? Apa biasanya Pak? Merica ya? Wah, seger tuh. Mohon maaf, keluarnya dari mana tuh? Telur keluarnya dari mana? Dari belakang kan? Belakang ayam. Walaupun dari belakang ayam tapi telur, tapi kan dalamnya bersih. Ya, bersihkan, ceplok telur dia. Walaupun dari belakang ayam tapi itu telur ambil. Walaupun dari belakang raja tapi yang keluar itu mohon maaf kotoran, mau ngambil, jangan. Walaupun dari nenek moyang kalau itu salah ya jangan diambil. Ini ajaran Quran ini enggak sesuai dengan ajaran nenek moyang. Ambil dari Quran, ajaran kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya kalau tidak menghayati Quran itu dicela oleh Allah, dicela oleh Al-Qur'an. Allah. Ustaz, saya takut mau menghayati Quran. Takut nanti pemahamannya menyimpang. Betul? Kan Quran gak boleh difahami sembarangan. Betul. Kan Quran gak boleh difahami sesuai selera sendiri, semaunya, sesuai pendapat dan hawa nafsu 100. Lah saya belum bisa memahami sendiri. Terus ya saya enggak menghayati. Yang terakhir yang enggak benar. Makanya penting cara menghayati Quran itu seperti apa? Beda antara tadabbur dengan tafsir. Walaupun ada irisannya, tapi masing-masing berbeda. Menghayati Quran itu bukan berarti kita harus menjadi seorang ulama ahli tafsir seperti Ibnu Katsir. Enggak. Orang tingkatannya beda-beda.
Penghayatan orang juga tingkatannya beda-beda. Lah wong Cat Stevens saja, Yusuf Islam, itu seorang penyanyi legendaris dari Inggris yang masuk Islam tahun 76. Lah kok apa Ustaz? Iya, saya pernah menerjemahkan tentang orang-orang yang bertaubat abad 20. Diterbitkan tahun 90-an waktu itu. Mungkin ada yang belum lahir. Beliau itu sebelum masuk Islam udah baca Quran khatam. Tapi yang dibaca bukan Al-Qur'annya, terjemahnya. The Holy Quran. Dia sedang bingung cari agama ini, kok begini. Akhirnya ada yang ngasih hadiah Quran, The Holy Quran, dibaca. Begitu pertama yang dibaca, in the name of Allah, the beneficent, the merciful. Ini yang saya cari. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang saya cari. Dibaca itu sampai tamat. Belum masa Islam sudah baca Quran terjemahnya dari awal sampai akhir. Alhamdulillah. Kita sudah Islam dari kecil, kita berkali-kali. Alhamdulillah. Lah nggak punya Quran terjemah Ustadz, masjid ada. Boleh nggak pinjam ke masjid? Insya Allah boleh. Tinggal KTP, enggak juga lah. Kalau sudah kenal baik, udah ini jamaah inti kita. Baca. Nanti ada alasan lagi, baca tapi enggak dong Ustadz. Nah, disitulah letaknya nanya. Jadi mentadaburi Quran itu bukan berarti kita ngarang artinya, bukan. Alhamdulillah kalau dalam bahasa Indonesia Kemenak kan ada terjemah Kemenang, tafsir terjemah Al-Quran dalam bahasa Indonesia. Yang Braille juga ada. Di samping terjemah ada juga tafsirnya. Ada tafsir tahlili, ada tafsir wajiz. Dan itu semuanya ada di aplikasi. Jadi umpamanya tadi kita surat apa? Surat Shad ayat 29, tinggal cari klik. Terjemahnya, oh ini terjemahnya. Penjelasannya gimana? Tafsir itu artinya penjelasan. Ada tafsir tahlili. Ingin tambahan penjelasan? Ada lagi tafsir al-wajiz. Atau umpamanya kita baca tafsir-tafsir yang dicetak, ditulis dalam bahasa Indonesia, umpamanya Buya Hamka. Ada tafsir Al-Azhar yang bahasanya mudah dicerna, enak, alurnya indah. Jadi menghayati Quran itu bukan menjadi mufassir, bukan. Melainkan menghayati Quran bagi orang yang tidak bisa bahasa Arab. Ya, belum mempelajari bahasa Arab. Tidak tahu artinya Quran per kata, per ayat, ambil bantuan dengan buku-buku yang menjelaskan tentang arti Al-Quran, antara lain terjemah. Yang kedua, buku-buku tafsir. Kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya apa? Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Apa yang dimaksud Tuhan? Di situ tafsir jelasan. Rabb apa artinya? Sehingga kita merasakan interaksi dengan Al-Quranul Karim. Ada seorang kepala salah satu kantor, kebetulan saya pernah secara rutin ngisi pembinaan di sana. Tadinya Katolik, ya, Katolik, kepala kantor imigrasi di salah satu kota Katolik, masuk Islam. Ketika saya ngisi di kantornya, saya lihat ada Quran di mejanya, di meja kerjanya terbuka begini. Kemudian ada tandanya, ya, ada tandanya, ya. Pak, boleh nanya? Boleh. Itu apa yang terbuka di meja kerja Bapak? Oh itu
Quran terjemah Ustaz. Oh ya. Gimana ceritanya? Saya setiap hari Ustaz baca 2 halaman terjemahnya. Setiap hari saya baca 2 halaman. Jadi seperti ini saya baca dengan terjemahnya. Yang halaman sini baca terjemahnya. Ah, ininya saya pindah. Ini Ustaz. Oh. Terus apa yang bagaimana pengalaman Bapak? Ia mengatakan, alhamdulillah Ustaz, sama pengalaman hidup ini Allah berikan kekuatan hati saya. Menghadapi berbagai macam godaan, alhamdulillah Allah selamatkan saya. Menghadapi kesulitan-kesulitan, Allah memberikan inspirasi kepada saya melalui nilai-nilai yang saya baca dari Al-Quran. Makanya setiap hari alhamdulillah saya baca. Saya berusaha untuk tidak kehilangan kesempatan ini. Subhanallah, ini pengalaman orang yang dia bahkan baca Qur'annya belum bisa dia. Belum bisa waktu itu. Sudah melakukan tadabbur maknanya, lakukan yang bisa lakukan. Kemudian saya sampaikan, Pak belajar baca Qur'an. Siap, Ustaz. Enggak pakai lama dah kalau belajar. Saya biasanya kalau ngajar Quran orang-orang yang semangat sungguh 4 jam. 4 jam syaratnya dari 0. Oh, kok kayak di pom bensin Ustaz? Pom bensin kan dari 0 ya? Dari 0 ya Pak? Dari 0 ya Pak? Dari 0, belum ngerti alif bengkong. Alif ba tak belum tahu syaratnya itu. Lah kalau sudah tahu enggak memenuhi syarat. Itu 4 jam. Kalau sudah tahu alif, ba, ta sampai iya, maksudnya enggak nyampe 4 jam. Kayak kue maksudnya. Dan Allah telah berjanji di dalam surat Al-Qamar ayat 17 diulang sampai 4 ayat itu di sejumlah ayat berikutnya. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'ana Qur'an lidzikri untuk pelajaran fahal mim muddakir adakah orang yang mau mengambil pelajaran. Pernah ada orang datang lagi bertamu. Dan yang ngomong tua ya, saya orang lebih tua lah. Lebih tua, tamu dia sama istrinya. Mas, iya Ustaz. Jenengan bisa baca Quran enggak? Kayak disambar geledek rasanya. Ini kan masalah privasi, karena saya kenal baik keluarganya, tapi sama dia ya belum kenal baik, tapi sudah tahu lah. Bisa baca Quran belum Mas? Waktu kecil dulu pernah belajar Ustaz. Ini ngeles ini dalam hati saya. Iya, sudah waktu kecil pernah belajar, cuman udah bisa belum? Dikejar tuh sama ustadznya, kebangetan juga nih ustadznya nih. Aduh, jangan lagi ngisi di sini deh. Nanti kalau ditanyain malu kita. Aduh. Belum bisa Ustaz. Oh, belum bisa. Sudah. Sekarang saya nanya, jawab yang jujur ya. Menurut sampean itu Anda, menurut Anda membaca Quran itu gampang apa susah? Mau ikut jawab boleh? Ikut jawab boleh? Jawab dalam hati paling enggak. Dia jawab, susah Ustaz. Saya bilang, ente bohong. Hah? Saya bohong? Iya. Kira-kira bingung enggak? Bingung kan? Iya, enggak apa-apa, bingung. Iya. Saya tanya lagi. Tapi yang jujur ya sampai jawabannya. Tapi jangan terpengaruh dengan kata-kata saya dibilang bohong tadi. Ini ada minum ya? Kaget ini panitianya. Mensegerakan berbuka Pak Ustadz.
Mensegerakan itu ya ntar kalau udah maghrib. Belum maghrib ya nggak boleh disegerain. Akhirnya saya tanya lagi, menurut sampean baca Quran itu gampang apa susah? Susah Ustaz. Saya bilang bohong ente. Kan pusing juga kali itu. Saya tanya yang ketiga kalinya, ente jangan terpengaruh dengan kata-kata saya karena saya bilang bohong. Kalau menurut sampean mudah katakan mudah, kalau memang susah katakan susah. Menurut sampean baca Quran itu gampang apa susah? Susah Ustaz. Bohong ente. Udah gitu aja. Cuman saya bilangin bohong. Habis itu ya udah deh, kita minum aja deh, santai-santai aja minum aja. Ya ada makanan. Enggak saya terusin, cuman gitu doang. Kira-kira penasaran nggak? Penasaran. Ini ustadznya maksudnya gimana? Nanya, dijawab bohong, habis itu diem aja udah. Diajak makan kue suguhan gitu. Ustaz, tadi gimana maksudnya? Apaan? Kok saya dibilang bohong? Oh gini. Ya sebentar. Nah, kalau orang nanya baru dijawab. Kalau orang penasaran dijawab itu jelek masuk itu biasanya. Tapi kalau orang cuek dikasih tahu ora takon. Ya? Iya enggak? Dikasih nasihat panjang lebar enggak nanya. Nah, kalau udah nanya gitu, wah, masuk ini. Saya bilang sama anak saya. Mana tadi Mas Ponco? Iya. Nah, di atas ya. Aduh. Masih kecil anak SD. Sini. Tolong ambilin Quran yang ada terjemahnya. Oh iya, Pak, ya. Ambil, kemudian saya buka surat ayat yang tadi saya baca loh, yang saya baca tadi surat Al-Qamar surat 54 ayat 17. Ada surat yang sama dengan itu di ayat-ayat berikutnya, nanti cari aja. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Mas tolong bacain artinya. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Stop. Kata siapa? Wah, pertanyaannya kadang bikin gitu ya. Kata siapa? Hah? Kata Quran, Ustaz. Quran itu kata siapa? Firman Allah. Firman Allah itu apaan? Ya, firman Allah. Ya, ngendikane Gusti Allah. Dia orang Jogja aslinya. Ya, omongane Gusti Allah. Ya, perkataan Allah. Ya. Kalau Allah ngendiko, Allah berfirman, Allah berkata, Allah ngomong, kira-kira Allah bohong apa benar? Yo pasti benar Ustaz. Shadaqallahul azim. Iya kan? Terus coba ulangi lagi. Sungguh telah kami mudahkan Quran untuk pelajaran. Berarti Allah bilang Quran itu dimudahkan untuk pelajaran. Allah bilang mudah, ente bilang susah. Yang bohong kira-kira ente apa Allah? Baru mulai mikir dia. Mau bilang Allah yang bohong pasti gak berani dia. Walaupun dia ngerasain susah. Lanjut ya nih. Aduh, ustadznya ini gimana ini? Allah bilang ketuduhkah kami mudahkan Quran untuk pelajaran. Allah bilang mudah, kamu bilang susah. Pasti ada salah satu yang bohong. Silakan pilih antara ente yang bohong atau Allah yang bohong. Allah nggak mungkin bohong. Berarti ente yang bohong ya? Ya, terima Ustaz. Walaupun masih penasaran, saya tahu. Lanjut. Fahal mim muddakir, adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Ini kuncinya. Kalau ada orang yang sungguh-sungguh ingin mengambil pelajaran dari Quran, maka berlaku ini janji Allah, dimudahkan Quran. Yang sungguh-sungguh ingin mengambil pelajaran, dimudahkan Allah Al-Quran. Ini syaratnya. Saya tanya, sampean pengen gak bisa baca Quran? Pengen Ustaz. Kurang mantap. Coba yang mantap. Pengen ya.
Waktu itu saya di Cilacap, dia tinggal waktu itu di Kabupaten Bekasi. Sampean balik Bekasi kapan? Nanti sore Ustaz, waktu udah datang jam 9 siang pagi. Nanti sore habis asar saya mau balik sama keluarga. Ya. Saya tanya lebih spesifik, mau enggak nanti sampean balik ke Bekasi dalam keadaan sudah bisa baca Quran? Tapi saya pulang nanti sore Ustaz. Ada tapinya, tapi saya pulang. Iya, ente nanti sore pulang. Habis asar, iya. Enggak usah ditunda. Cuman ketika nanti ente pulang sudah bisa baca Quran. Mau enggak? Kebayang enggak kira-kira? Dia enggak kebayang tuh. Akhirnya mau Ustaz, enggak serius itu maunya, saya bilang. Mau Ustaz, saya ulang 3 kali ya, mau ya kayak anak kecil gak apa-apa. Oh namanya juga akrab, mau. Udah kalau mau, istri aja pulang, ente langsung balik sini belajar. Enggak nyampe 4 jam sudah bisa baca Quran. Ya walaupun tentunya belum seperti Sudes. Belajar baru 4 jam, kualitasnya pengen sama Syekh Abdurrahman Sudes ya yang benar. Ya kayak orang nyupir itu kan pertama gitu kan. Nah, nanti lama-lama lihai gitu. Jadi Al-Qur'an itu dimudahkan Allah untuk pelajaran. Bahkan kata zikr itu artinya hafal. Untuk dihafal pun mudah. Maka banyak anak kecil hafal Quran kan? Iya. Pak, saya mau nanya, menghafal Quran yang paling bagus itu umur berapa? Ketua masjidnya mana? Iya, pengurusnya, beliau kan pengurusnya ini Profit. Ya, Pak Profit. Menghafal Quran yang paling bagus umur berapa Pak kira-kira? Assalamualaikum. Umur berapa? Hah? 3 tahun? 2 tahun? Nah, yang paling bagus itu umur kita sekarang. Saja kalau yang paling bagus umur 3 tahun nyong wes lewat. Gitu kan nantinya. Yang paling bagus itu umur SD lah, saya sudah lewat. Ini sudah lewat enggak? Yang paling bagus belajar Quran itu mulai kapan? Sekarang. Yang paling bagus mulai baca Quran mulai kapan? Sekarang. Keluar Ramadan udah semuanya bisa baca Quran. Sudah punya tambahan hafalan. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah ini cara menghayatinya gimana? Ya udah kayak gitu aja dah. Di antara cara menghayati Quran apa tadi? Kita mengambil terjemahnya, mengambil tafsir-tafsir untuk membantu kita memahami. Satu. Yang kedua, membaca cara pandang terhadap Quran ini perlu diluruskan. Ada orang yang memandang Quran itu adalah dibaca untuk dapat pahala. Betul. Betul. Tapi bukan hanya itu. Quran itu dibaca agar rumah kita jauh dari godaan-godaan setan. Gondoruo ada ini segala macam. Setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. 100% betul. Quran itu dibaca kalau ada resepsi, ini pernikahan, ada pengajian. Betul. Tapi kalau orang memahami Quran hanya untuk itu saja, maka dia tidak akan berpikir untuk menghayatinya. Saya ulangi. Kalau yang difahami Quran adalah untuk itu saja, walaupun baca Quran untuk dapat pahala, untuk ini disyariatkan. Tapi kalau persepsi orang pemahaman Quran hanya untuk itu saja, maka dia tidak tertarik untuk menghayati Al-Quran. Padahal Quran itu lebih dari itu.
Quran itu kan petunjuk. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Quran itu hudan, petunjuk. Bentuknya nakirah. Bahasa Inggrisnya bilang indefinite, tidak definitif. Bukan petunjuk dalam sholat begitu saja, enggak. Hudan, petunjuk. Petunjuk dalam hal apa saja? Halo? Quran itu petunjuk dalam hal apa saja? Jawabannya dalam pertanyaan. Jawabannya ada dalam pertanyaan. Quran itu petunjuk dalam hal apa saja? Ya, dalam hal apa saja. Quran itu petunjuk dalam segala hal. Petunjuk kehidupan keluarga ada dalam Quran. Bahkan hubungan internasional disebutkan dalam Quran. Surat 49 ayat 13. Yang ayat ini juga ditulis itu di tempat-tempat internasional itu. Perkumpulan bangsa-bangsa. Ya ayyuhan nas, manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Sesungguhnya kami ciptakan kalian dari laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Lita'arafu, supaya saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Jadi Quran perlu ditadaburi, maka perlu cara pandang yang utuh tentang Quran. Dibaca mendapat pahala dan kemuliaan, iya, keberkahan, iya, tapi jangan lupa Quran itu adalah kitabul hidayah, kitab petunjuk, hudan. Gitu. Makanya tadi yang saya contohkan Bapak itu, dia mendapatkan petunjuk dari Quran dalam berbagai tahapan kehidupannya. Maka seorang ulama yang menulis kitab Fi Dhilalil Quran dalam tafsirnya itu menyebutkan, bacalah Quran hari ini untuk mendapatkan perintah harian hari ini pula. Jadi kita membaca Quran untuk mendapatkan perintah harian. Hari ini ada perintah harian apa? Gimana kita mendapatkan perintah harian dari Quran kalau kita tidak menghayatinya? Maka kita baca artinya. Tapi enggak usah tapi, walaupun hanya satu ayat. Satu ayat setiap hari kita baca, hayati Al-Quranul Karim, berkah. Di samping ayatnya tentunya kita baca. Beliau juga mengatakan, bacalah Quran hari ini untuk mengatasi masalah-masalah yang kamu hadapi hari ini pula. Jadi Al-Quran kita baca untuk mengatasi masalah kita. Masalah real, masalah kehidupan kita. Dan itu jawabannya adalah ketika kita berusaha untuk menghayati makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Apa itu menghayati? Menghayati, kata Imam Sahibul Kasyaf, ya, beliau mengatakan bahwa menghayati Quran itu adalah ta'ammulu ma'anihi wa tabassuru ma fihi. Ta'ammulu ma'anihi, merenungkan makna-maknanya. Jadi kita berusaha memahami maknanya. Wa tabassuru ma fihi, dan mengenal isinya. Sudah barang tentu kemampuan orang untuk menangkap pesan-pesan dari Quran antara seorang A dengan B, C, D tidak sama. Kemampuan kedalamannya beda-beda. Sama-sama alhamdulillahi rabbil alamin. Tingkat pemahamannya ada yang begitu agung, begitu luas, ada yang cukup secara umum. Enggak usah sulit-sulit. La haula wala quwata illa billah saja pemahamannya juga umum kan, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kan jelas itu.
Itu makna secara umum. Betul. Tapi ada orang memahami lebih dalam lagi. Lebih dalamnya gimana? La tahawula min, tidak ada perubahan, la haula. Tidak ada perubahan atau tidak ada peralihan dari keadaan ke keadaan yang lain. Satu keadaan berikutnya. Wala quwata, dan tidak ada kekuatan untuk melakukan peralihan itu illa billah, kecuali dengan Allah. Dari sedih ke senang, dari susah ke senang, dari sulit ke mudah. Perubahan itu la haula, tidak ada perubahan itu, wala quwata, dan tidak ada kekuatan untuk melakukan itu illa billah, kecuali Allah. Ini ulama menjelaskan gitu. Lebih dalam lagi menjelaskan lagi ulama. La haula fi daf'i syarri, tiada daya untuk bisa mencegah keburukan. Wala quwata, dan tidak ada kekuatan fi jalbil khair, untuk mengambil kebaikan, illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Lebih dalam lagi nih. Ulama berikutnya mengatakan lagi bahwa la haula, tiada daya fi tarkil maksiyah, untuk meninggalkan maksiat, wala quwata, dan tidak ada kekuatan fi amalit ta'ah, untuk mengamalkan ketaatan, illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah maknanya jelas, akan tapi kedalamannya antara satu orang dengan yang lain bisa berbeda-beda, tak harus sama. Begitu pula kita mentadabburi Al-Qur'an, kita bisa menangkap faedah, jadi pelajaran di dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita penuh berkah dengan izin Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini secara garis besar, tidak harus secara sistematis seperti di dalam kitab. Ini kebetulan saya bawa buku Al-Khulasah fi Tadabburil Quran. Ini salah satu buku sederhana ya, yang membahas tentang bagaimana cara menghayati atau mentadabburi Al-Quran. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.